Semoga antum menyimak bagaimana perkembangan dunia sekarang ini. Antum tahu insya Allah saudaraku, kondisi ekonomi Tiongkok sekarang ini tragis sekali. Mereka entah mana duluan yang sekaratnya, antara Amerika dengan Tiongkok. Dua-duanya sama-sama sakaratul maut ekonomi mereka sekarang. Antum merasa dia sudah sangat hebat ya? Antum merasa mereka sudah sangat keren sekali ekonominya? Tidak. Antum terus ikutilah berita-berita dunia dan berita-berita televisi Tiongkok. Antum dengar sekarang bagaimana kondisi ekonomi mereka. Mereka ada pada titik paling nadirnya. Jika mereka tidak bisa menyelamatkan diri, mereka akan hancur seperti Vietnam. Dan entah mana yang duluan ini, Amerika atau Cina duluan hancur. Makanya dalam pertemuan NIC di New York di bulan Februari 2012, di mana dikatakan oleh 15 negara terkuat memiliki intelijen terbaik di dunia, meyakini Amerika dan Cina tidak akan mampu memimpin dunia di atas tahun 2020. Lalu kesimpulan mereka mayoritas menyepakati yang akan kembali memimpin dunia yaitu khilafah Islamiyah. Ini mereka umumkan di New York Times. Mereka umumkan di majalah paling bergengsi mereka. Jadi berita baik ini sebenarnya bahwa kebangkitan ke depan memang Islam yang punya peranan. Dan Indonesia akan menjadi lokomotif kebangkitan itu insya Allah. Saudara-saudaraku, tapi menuju ke sana, segala yang buruk di muka bumi akan kita hadapi dulu. Baik alamnya, politiknya, sosialnya, ekonominya, kesehatannya, moralnya, dan pembantaiannya, peperangannya, semuanya ada pada puncaknya. Udah bukan saatnya lagi hanya sekedar ngaji. Yang benar itu adalah persiapkanlah persiapan yang tepat dan benar. Meminimalisir rasa sakit itu. Yang akan kita hadapi ke depan itu sakit sekali. Sakit sekali. Perang di mana-mana dan perang itu menyakitkan, mematikan, mengerikan. Masalahnya dalam kajian-kajian yang sudah kami sampaikan, sosok Imam Al-Mahdi itu tanda-tandanya boleh dikatakan 95-96% itu sudah terwujud. Dan kita menyaksikan bersama-sama. Kalau menurut hitung-hitungan kami, usia beliau menjelang dibayat sekarang sudah 39 tahun. Dalam usia 40 tahun beliau dibayat. Ustadz, ada nggak fixnya ini benar atau tidak? Ada. Bagaimana caranya Ustadz? Satu, ini saya kasih tanda aja ya. Satu, coba kita lihat setelah meninggalnya malaikat penjaga Raja Salman, orang mengatakan malaikat pelindung, yaitu Mayor Jenderal Abdulaziz Al-Bagham ini, tanggal 29 September kemarin hari Sabtu. Setelah itu Raja Salman ibarat kura-kura atau ibarat penyu yang sudah kehilangan batok yang kokoh di belakang itu. Rawan betul mau diapakan saja. Jadi kita lihat ke depan. Apakah Raja Salman ke depan itu meninggal dunia atau tidak? Baik dengan cara dibunuh atau dengan cara normal. Selama ini beberapa kali upaya pembunuhan terhadap Raja Salman berhasil dikandaskan oleh Mayor Jenderal Abdulaziz Al-Bagham ini. Dikandaskan oleh beliau. Memang luar biasa James Bond-nya beliau. Nah, ada 3 orang pangeran yang menunggu-nunggu kematian sang raja. Kita lihat besok ini, apakah Raja Salman meninggal dunia atau tidak. Tapi kita berdoa pada Allah, semoga Allah jaga wali Allah yang satu ini. Amin. Jadi 3 pangeran ini sudah perang dingin sekarang. Mereka hanya nunggu Raja Salman mati. Kalau sudah Raja Salman mati, mereka akan berebutan kekuasaan. Maka tidak seorang pun di antara mereka yang akan mendapatkan kekuasaan itu. Sebab kekuasaan nanti pada masa itu, kata Rasulullah, akan dipegang oleh keturunan kandungku, yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Kalau begitu udah dekat ya. Iya, makanya. Dan syaratnya, kata Rasulullah, zuhurul mahdi inda ikhtilafi ummati wazzalazim. Al-Mahdi itu muncul ketika terjadi perselisihan perebutan kekuasaan dari kalangan umatku yang menguasai Makkah Madinah. Wazzalazil. Dan pada masa itu juga terjadi gempa-gempa. Ingat, gempa-gempa menurut konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bila negeri-negeri Islam sudah berbuat dosa maksiat terbuka dan terang-terangan. Pernah zaman Nabi gempa terjadi. Nabi letakkan telapak tangannya di atas bumi dan berkata sambil menepuk-nepuk dan melelus bumi, bukan sekarang, belum sekarang wahai bumi, jangan sekarang. Maka bumi pun kembali tenang. Jadi kaum muslimin, gempa akan terjadi. Tahun-tahun gempa itu bukan Indonesia standarnya, bukan Jepang, bukan Asia Tenggara, bukan negara lain. Standarnya adalah Mekah, Madinah dan sekitarnya. Kalau sudah terjadi tahun-tahun gempa, maka berarti bersamaan pada tahun itu terjadi perebutan kekuasaan. Sekarang yang kedua, lihat ini. Kalau ini juga terjadi fix. Apa itu? Baitul Maqdis. Ini hadisnya Sahih Imam Muslim. Baitul Maqdis diumumkan nanti berdiri khilafah Islamiyah di sana. Hai Ibnu Hawalah, bila engkau mendengar khilafah Islamiyah dikumandangkan nanti di akhir zaman, maka hijrahlah engkau ke Palestina.
bumi teraman dan terbaik saat itu adalah Palestina. Dan kharabu Yathrib, saat itu Yathrib sedang hancur dan chaos. Yathrib itu Madinah. Madinah, Mekah, Arab Saudi dan seluruh jazirah Arab dan seluruh dunia sedang ada di puncak-puncak kekacauan dan kehancuran. Pertumpahan darah, perang di mana-mana. Dan saat itu Baitul Maqdis sedang aman-amannya sebab dibebaskan oleh hamba-hamba Allah terbaik. Nah, saya hubung-hubungkan hadis ini dalam hadis qudsi dari Muadz bin Jabal, dan Rasulullah SAW melafazkan dengan sigat, dengan lafaz pribadinya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan kepada Syam, engkau adalah bumi terbaikku. Aku akan pilihkan hamba-hamba terbaikku di muka bumi dan bergabung kepada engkau, dan aku akan keluarkan hamba-hambaku yang kotor dan jelek darimu dan keluar dari bumi Syam. Lalu kata Rasulullah SAW bahwa Baitul Maqdis nanti akan dibebaskan oleh hamba-hamba Allah terbaik di muka bumi ini, yang memiliki pasukan tempur, yang memiliki cara tempur yang tidak terkalahkan oleh generasi sebelumnya. Rasulullah berkata dengan ciri-ciri fisik mereka. Ciri-ciri fisik mereka Nabi ceritakan. Mereka jangkung-jangkung, mereka kurus-kurus, mereka berakhlak seperti ini, dan mereka memiliki hati seperti gunung. Seandainya mereka melewati sebuah gunung dan mereka ingin memindahkan gunung itu, pasti mereka akan pindahkan. Mereka memiliki kepribadian mendekati kepribadian para sahabat. Rasulullah bersabda, mereka petempur yang tidak terkalahkan. Mereka punya cara tempur yang belum pernah ada manusia sebelumnya bisa bertempur seperti mereka, dan mereka selalu mengalahkan dan tidak terkalahkan. Ciri-ciri mereka, pakaiannya Nabi sebutkan, sorbannya Nabi sebutkan. Saya pelajari baik postur mereka, baik kepribadian mereka, baik pakaian mereka, sorban mereka, dan kepandaian dan keahlian mereka dalam bertempur. Saya bertanya, adakah di bumi ini yang sanggup mengalahkan Emirat Islamiyah Taliban? Ada nggak sampai sekarang yang bisa mengalahkan Emirat Islamiyah Taliban? Dulu ketika dunia negara superpowernya masih dua, sebelah timur adalah Uni Soviet beruang merah, sebelah barat adalah Amerika Serikat. Uni Soviet mencoba membunuh, menghabisi dan menghilangkan dari muka bumi Emirat Islamiyah Taliban. Lalu Uni Soviet harus menanggung akibatnya, hancur berkeping-keping, dan mereka tidak bangkit lagi sampai sekarang. Yang masih terkuat dari Uni Soviet adalah Rusia. Lalu setelah Amerika menjadi negara superpower tunggal satu-satunya di dunia, Amerika mengajak sekutu-sekutunya yang bisa diajak dari NATO dan lain-lainnya, diajak mengeroyok rame-rame Emirat Islamiyah Taliban. Seluruhnya akhirnya mundur, baik mundur dalam keadaan KO atau mundur dalam keadaan TKO. Tinggal Amerika yang mencoba bertahan dalam keadaan malu. Seluruh asetnya, seluruh kekuatannya, seluruh energinya, seluruh potensinya tersedot habis ke Afghanistan, dan dia tidak dapatkan apa-apa kecuali kerugian yang sangat besar. Setiap pasukan yang pulang dari perang dari Afghanistan, pasukan itu stres, Pak, balik ke tanah airnya stres, ya. Hancur maknawiyat pasukan Amerika setelah pulang melawan pasukan mujahidin Emirat Islamiyah Taliban. Kalau orang sekaliber mereka ini yang akan dikirim, antum percaya enggak kalau pembebasan Masjidil Aqsa itu akan terwujud? Negara sekuat Uni Soviet hancur, Amerika hancur, Inggris, Perancis, Jerman semuanya lewat oleh mereka. Mereka memiliki daya tempur yang belum pernah ada manusia sebelumnya seperti mereka. Dan sekarang saya yakin bila mereka sudah meluncurkan pasukan ke sana, nanti bersatu dengan 20.000 pasukan dari Aden, Yaman, meluncur ke negeri Syam, maka mujahidin-mujahidin terbaik yang ada di Syam juga bersatu dengan mereka. Inilah yang akan membebaskan Masjidil Aqsa nanti insyaallah ta'ala. Jika demikian, berarti Al-Aqsanya terlebih dahulu harus dikuasai oleh musuh. Alhamdulillah, si Donald Bebek sudah mewujudkannya, ya. Donald Trump lah yang merampas Yerusalem, Baitul Maqdis ini. Dia merampas dan mengumumkan bahwa Baitul Maqdis, Yerusalem adalah ibu kotanya Israel. Berarti Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa resmi dijajah kembali oleh musuh Allah dan musuh kita. Nah, nanti akan dibebaskan oleh hamba-hamba Allah yang terkuat dan terbaik. Yang ketiga, indikasi ketiga, apakah nanti kita menyaksikan bersama-sama beredarnya bintang berekor mengelilingi bumi 3-7 hari di atas langit? Ini hadis-hadisnya kuat dan sahih semua, ya. Kalau sudah beredar bintang berekor di langit selama 3-7 hari, kata Rasulullah, tidak satu orang pun yang tidak menyaksikannya. Berarti seluruh orang akan menyaksikan itu nanti. Maka kata Rasulullah, pertanda pada saat itulah. Maka Nabi perintahkan, larilah kamu, selamatkan dirimu, dan bawalah makanan, persiapkan makanan yang dapat bertahan selama 1 tahun. Itu indikasi yang tidak bisa dibantah, Pak. Ini baru 3, ya. Yang keempat,
apakah akan terbunuh seorang lelaki yang sangat dicintai orang beriman di muka bumi, yang Nabi sebutkan dengan sebutan nafsun zakiyah. Laki-laki ini memiliki jiwa yang sangat bersih, dicintai orang beriman seluruh dunia. Kematiannya dengan cara dibunuh menyebabkan marah orang mukmin satu dunia, dan marah pula malaikat-malaikat yang ada di langit dengan kematiannya. Orang-orang beriman gusar, marah, dan benar-benar sangat kecewa, sedih. Tapi Allah hibur langsung. Imam Mahdi terdengar sudah dibaiat di depan Ka'bah. Maka berduyun-duyunlah mereka bergabung dan berbaiat dengan Imam Al-Mahdi. Ada satu lagi. Satu lagi itu apa? Terjadinya hantaman meteor. Inilah dia puncaknya. Terjadinya hantaman meteor menabrak bumi. Dan memang disebutkan, ini oleh beberapa ustaz salafi kita, dikatakan itu hadisnya palsu. Ya, jangan dipercaya itu. Hantaman meteor di bulan Ramadan pada tanggal 15 Ramadan, hari Jumat. Karena ini jadi viral. Sebab bertepatan 1441 besok itu, pertengahan Ramadannya tanggal 15 hari Jumat. Kemudian itu bulan Mei loh. Kalau saya mengatakan bukan hadisnya maudhu, yang saya tahu, yang saya pelajari, hadisnya dhaif jiddan. Dhaif jiddan. Ala kulli hal, kaum muslimin yang kami muliakan, fixnya bukan berangkat pada hadis itu, tapi pada adanya hantaman meteor menabrak bumi. Kalau terjadi hantaman meteor menabrak bumi, maka setelah itu tidak ada lagi tersisa teknologi di muka bumi ini. Dan setelah dukhon selesai, barulah kita akan menyaksikan kehidupan kembali kepada serba manual. Di bulan Zulhijjahnya terjadi pembantaian jamaah haji. Darah di Mina, di tempat pelemparan Jumrah Aqabah, itu akan sampai setinggi mata kaki. Ya, di bulan Muharramnya Imam Mahdi pun dibaiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo segera miliki celengan Ka'bah dengan bahan berkualitas premium dari kain beludru yang mirip tampilannya seperti Ka'bah betulan ini dengan harga Rp250.000 saja. Adapun keutamaan sahabat surga membeli celengan Ka'bah ini, yang pertama, sahabat surga sudah beramal jariah untuk pembangunan pesantren modern Cahaya Hati. Yang kedua, sahabat surga sudah menyantuni lebih kurang 1.500 anak yatim yang dibina oleh sang pembuat celengan Ka'bah ini. Yang ketiga, sahabat surga bisa menggunakan celengan ini untuk menabung persiapan ibadah ke Baitullah dan persiapan dana pendidikan anak-anak untuk mondok di pesantren modern Cahaya Hati. Tunggu apa lagi? Ayo kita miliki celengan Ka'bah ini dengan harga Rp250.000. Di sana sahabat surga sudah beramal jariah dan juga sudah menabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.